Tiga binatang buas berasal dari tiga spesies yang berbeda. Yang di tengah adalah kuda putih. Kuda ini sangat istimewa. Tubuhnya seperti kuda, tetapi kepalanya berbentuk seperti naga. Sisik naga putih membentang dari dahinya sampai ke lehernya dan ke seluruh tulang punggungnya. Meskipun sudah di senja hidupnya, masih terus memantulkan aura cahaya di dalam pagoda roh. Bagian yang paling menarik tentang itu adalah permata emas redup berbentuk berlian di dahinya. Meskipun cahaya yang berasal dari permata ini redup, masih sangat terang. Kuda itu panjangnya lebih dari 4 meter dan tinggi 2,5 meter. Jika bukan karena fakta bahwa itu tampak mati dan otot-ototnya sudah lunak, itu pasti akan menjadi kuda dengan kehadiran ilahi. Di sebelah kiri kuda putih ini adalah kura-kura emas terang. Dari tiga binatang jiwa, itu adalah yang terkecil, sekitar 2 meter. Cangkang kura-kura emasnya tidak hanya sangat menarik perhatian, tetapi juga terlihat sangat tebal. Kepala dan 4 anggota tubuhnya telah ditarik ke dalam cangkang kura-kura saat ini. Di sebelah kanan kuda putih adalah piton besar. Piton besar ini benar-benar berwarna merah muda dan panjang lebih dari 10 meter, setebal ember air. Namun, ada luka besar memanjang 1 meter dari kepalanya. Luka ini berwarna merah, dan bahkan ada cairan merembes darinya. Dari tiga binatang buas, piton merah muda ini adalah satu-satunya yang energi hidupnya tidak hilang karena usia. BIG melangkah maju dan berbicara, biarkan aku memperkenalkan mereka semua. Yang di tengah adalah kuda naga surgawi 10.000 tahun. Bahkan di Great Stardew Forest, Heavenly Dragon Horses dianggap sangat langka. Garis keturunan darah naga suci radiant mengalir di tubuh mereka. Meskipun mereka berbentuk seperti kuda, garis keturunan drakonik mereka sebenarnya sangat murni. Hanya saja kuda naga langit ini terluka parah saat masih muda. Meskipun garis keturunan darahnya sangat murni, sayap naganya belum tumbuh meskipun sudah dikultivasi 10.000 tahun. Akibatnya, energi kehidupannya terus menghilang. Ketika mencapai penanaman 20.000 tahun, kondisinya hanya akan memburuk, dan ia akan mati. BI, jiwa bela diri kamu juga mengandung aura kuat naga suci radian. Paling cocok untuk bergabung dengan kamu dan menjadi roh kamu. Mungkin perpaduan ini bahkan dapat membantu kamu berdua menyelesaikan evolusi masing-masing. Selama salah satu dari kalian menyelesaikan sepenuhnya evolusimu menjadi naga suci radian, kedua kekuatanmu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Kamu bisa membiasakan diri dengan itu terlebih dahulu. Terima kasih, Tetua BIG. BI berkata pada BIG dengan hormat. Dia tampak senang. Radiant Holy Dragon, seperti kebanyakan spesies naga lainnya, sudah lama tidak ada. Semua cincin jiwa yang BI dapatkan sebelumnya berasal dari naga silsilah kedua, yang sebagian besar adalah naga bumi. Ketika dia melihat kuda naga langit ini sebelumnya, dia merasa seolah ada sesuatu di tubuhnya yang memanggilnya. Ketika dia mencoba untuk merasakannya dengan lebih hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa aura Radiant Holy Dragon Horse ini sangat murni, meskipun itu sedikit lemah. Itu bahkan lebih murni daripada jiwa bela dirinya. Hanya saja kuda naga langit ini tidak mampu merangsang kemurnian ini. BI melihat mata yang tampak tak bernyawa dari kuda naga surgawi ini saat dia berjalan ke arahnya. Kuda naga langit tidak bereaksi sama sekali. Sangat kebas di hadapannya. BI berjongkok di samping kuda naga surgawi ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan melepaskan Blue Lightning Tiran Dragonnya. Kekuatan jiwa Blue Lightning Tiran Dragonnya sangat dominan. Meskipun BI mencoba untuk menarik auranya ketika ia melepaskan jiwa bela dirinya, kuda naga langit masih bergetar sedikit setelah ia melepaskan jiwa bela dirinya. Garis lembut aura cahaya dilepaskan dari tubuhnya, dan secara tidak sadar mengangkat kepalanya untuk melihat BI dengan hati-hati. BI berjongkok di tempat dia berada tanpa bergerak. Cincin jiwa kelima dan keenamnya bergiliran bersinar. Tiba-tiba, petir perlahan menghilang dari sisik naga biru, dan sisiknya juga perlahan berubah menjadi keemasan. Raungan naga bernada rendah terdengar mengikuti ini, seolah-olah naga besar mengaum dengan lembut. Kuda naga langit tercengang, dan tampak sedikit lebih bingung ketika melihat BI. Itu merasakan aura yang akrab dari tubuh BI. Bisa juga merasakan aura darah naga suci radian darinya. BI dengan lembut berkata, "Bagaimana kabarmu, kuda naga langit? Jangan khawatir, aku tidak punya niat buruk. Kami berdua memiliki aura naga suci radian di tubuh kami. Saat ini, kita bisa saling memanggil dan merasakan kehadiran aura itu satu sama lain. Aku bersedia memperpanjang hidup kamu."
Mungkin kehidupan manusia terlalu pendek dibandingkan dengan binatang buas, tetapi aku bisa berjanji bahwa kamu akan dipenuhi energi saat aku hidup. Kamu tidak akan menjadi seperti apa kamu sekarang, tanpa kehidupan. Biarkan aku membantu kamu mendapatkan kembali masa muda dan kekuatan kamu, oke? Sementara suara Bei Bei sangat lembut, dia sangat serius saat berbicara. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada mata kuda naga langit, dan dia terdengar sangat tulus. Huo Yuhao telah menetapkan aturan bahwa binatang buas harus berinteraksi dengan manusia sebelum ia menjalani transmisi roh. Setelah berinteraksi, binatang buas akan dapat secara kasar memahami orang yang akan menjadi roh. Ini sangat penting. Jika jiwa binatang tidak bisa menerima orang itu, kemungkinan kegagalan akan sangat tinggi. Jika transmisi roh gagal, binatang buas dengan energi kehidupan yang lemah bisa mati dalam prosesnya. Kuda naga langit tampak menjadi sedikit lebih bersemangat setelah melihat Bei Bei. Tampaknya mengingat kekuatan besar yang dimilikinya ketika masih muda, dan kelemahan ekstrim yang dirasakannya saat ini. Ketika melihat ketulusan di mata Bei Bei, akhirnya dia mengangguk dengan lembut dan menjulurkan kepalanya di depan Bei Bei sebelum menggosokkannya di bahu Bei Bei. Bei Bei mengambil kesempatan untuk membungkus tangannya di atas kepalanya dan dengan lembut menyentuh sisi wajahnya, mengekspresikan niat baiknya dengan cara ini. Shrek Academy memiliki catatan tentang Heavenly Dragon Horses. Bei Bei sadar bahwa permata pada kuda naga surgawi tidak dapat disentuh. Itu adalah bagian terkuat dari kuda naga langit, tetapi itu juga bagian tubuhnya yang paling sakit ketika disentuh. Bei Ji tertegun ketika dia melihat Bei Bei berinteraksi dengan kuda naga langit. Dia menyadari kepribadian Heavenly Dragon Horses, yang diakui sebagai salah satu binatang buas yang paling arogan. Apalagi manusia, mereka bahkan tidak akan membiarkan binatang buas mendekati mereka. Mereka menjalani kehidupan yang sepi di dunia mereka sendiri. Kuda naga surgawi ini diselamatkan oleh Bei Ji ketika masih muda, dan karenanya berbagi hubungan yang baik dengannya. Kalau tidak, mustahil untuk mengikutinya ke sini. Tidak ada kuda naga langit yang mau melebur dengan manusia di antara kasus-kasus transmisi roh sebelumnya. Kali ini, Bei Ji telah membawa kuda naga langit ini untuk berjaga-jaga, karena Bei Bei memiliki garis keturunan darah naga suci radian. Dia tidak berharap itu begitu mudah menerima tawaran untuk bergabung dengan Bei Bei. Bei Ji langsung bersemangat setelah awal yang positif. Dia berkata kepada Susanshi, "Susanshi, binatang buas di sebelah kiri kuda naga langit ini disebut kura-kura emas. Ini dalam situasi yang sangat aneh. Kura-kura emas dikenal karena umur panjangnya, karena mereka adalah simbol keberuntungan. Selama seseorang berkultivasi dekat dengan mereka, mereka dapat menghindari bencana. Akibatnya, mereka hampir tidak memiliki musuh di dunia binatang buas. Setiap binatang buas akan rela dekat dengan mereka. Mereka tidak memiliki masalah untuk hidup setidaknya 10.000 tahun. Namun, kura-kura emas ini merupakan pengecualian. Umurnya baru 30.000 tahun ini, dan harusnya dalam kondisi muda. Namun, energi kehidupannya terus-menerus menghilang baru-baru ini karena alasan yang tidak diketahui. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, energi kehidupannya yang sangat besar akan menghilang sepenuhnya. Aku telah membantunya melihatnya, tetapi aku hanya bisa menanamkan energi kehidupan ke dalamnya. Aku tidak bisa menghentikan energi hidupnya untuk menghilang. Kamu bisa mencoba berkomunikasi dengannya. Kura-kura emas sangat menguntungkan, dan mereka memiliki kemampuan bantu yang hebat. Jika kamu bisa bergabung dengan itu, kamu dapat sangat meningkatkan kekuatan Suanu kamu. Perisai Suanu kamu bahkan dapat berkembang menjadi perisai Suanu emas. Melalui proses ini, kamu bisa mendapatkan bagian dari kekuatan kura-kura emas ini." Susanshi sudah diam-diam menelan air liurnya saat dia berdiri di sana. Kura-kura emas, sebenarnya kura-kura emas. Meskipun kura-kura emas tidak dapat mempengaruhi nasib seluruh hutan Great Stardou seperti Beast Emperor menguntungkan, mereka masih dianggap Beast menguntungkan. Mereka seperti kaisar kura-kura. Suanu dibentuk oleh kombinasi kura-kura dan ular. Lebih tepatnya, itu adalah avatar air, dan tidak memiliki tubuh kura-kura murni. Seekor kura-kura emas bisa memberi Suanu aura kedaulatan. Dengan memiliki kekuatan kura-kura emas, Suanu berevolusi Susanshi benar-benar bisa menjadi Suanu God Beast. Ada sebuah legenda dalam keluarga Susanshi, bahwa jika siapapun dari keluarganya dapat bergabung dengan cincin jiwa dari kura-kura emas, mereka mungkin dapat mengubah jiwa bela diri seluruh keluarga. Di masa depan, itu tidak akan lagi menjadi perisai dari penyu Suanu, tapi perisai God Beast Suanu sebagai gantinya. Hanya saja kura-kura emas terlalu langka. Bahkan ketika mereka dapat ditemukan,
Mereka dilindungi oleh binatang buas yang kuat. Susanshi tidak menyangka Beiji akan menemukan kura-kura emas untuknya. Lebih jauh lagi, energi kehidupan kura-kura emas ini bahkan menghilang dengan sangat cepat. Mengingat keberuntungan dan energi kehidupan yang sangat besar dari kura-kura emas, hambatan selama 10.000 tahun tidak banyak masalah. Mungkin kura-kura emas akan merasa sedikit sulit untuk mencapai kultivasi 20.000 tahun. Tentu saja, kura-kura emas tidak mahir dalam keterampilan ofensif, sehingga mereka tidak dianggap sangat cocok untuk sebagian besar master jiwa bahkan jika mereka mencapai kultivasi 10.000 tahun. Selain itu, mereka biasanya dilindungi oleh beast soul lainnya. Saat dia menggosok kedua tangannya, Susanshi dengan cepat berjalan menuju kura-kura emas. Ada ekspresi menjilat di wajahnya saat dia datang ke sisi kura-kura emas. Dia bahkan lebih kagum ketika dia semakin dekat. Kura-kura emas ini mungkin seperti raja di antara kura-kura emas. Emas pada cangkangnya sangat proporsional dan dalam, dan setiap garis cangkang adalah emas gelap. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sulit dipercaya bahwa makhluk seperti ini mengalami disipasi energi hidupnya yang sangat besar. Kura-kura emas tidak bereaksi terhadap Susanshi, dan hanya tetap diam di tempat. Itu menimbulkan perasaan yang sangat malas. Susanshi bingung ketika dia bertanya, "Saudaraku, dapatkah kamu mengungkapkan kepalamu? Biarkan kita bicara. Kamu bisa memberitahu aku apa yang kamu inginkan. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan kamu. Bagaimana dengan itu? Kalau tidak, aku akan menemukan kura-kura cantik lain untuk menjadi roh kedua aku, oke? Meskipun kekuatan spiritualku tidak terlalu kuat, seharusnya tidak ada masalah dengan bantuan Yu Hao. Kura-kura juga tidak memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kalian semua hanya beruntung. Akan luar biasa memiliki pasangan." Jiang Nannan telah mengikuti Susanshi, dan tidak terlalu jauh darinya. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar dengan marah. "Apakah kamu pikir semua orang sama cabulnya dengan kamu?" Susanshi menjawab, "Tidak peduli seberapa cabulnya aku hanya mencintaimu." Dia tertawa ketika dia berbalik untuk memberi Jiang Nannan ciuman terbang. Jiang Nannan sedikit terpana. Dia menatapnya linglung. Susanshi bingung ketika dia bertanya, "Apakah kamu tersentuh?" "Aku akan menciummu nanti." Jiang Nannan menunjuk ke arah sesuatu di belakangnya. Susanshi segera berbalik, dan melihat kepala kura-kura emas mencuat keluar dari cangkangnya. Kepala kura-kura emas berbeda dari kepala kura-kura biasa. Ada 3 punggung bukit di atasnya, dan itu tidak lonjong seperti kura-kura, melainkan berbentuk agak segitiga. Bahkan ada beberapa duri yang menyerupai kumis di bagian bawah kepalanya. Seluruh kepalanya berwarna emas gelap. Semakin jauh ke bawah kepalanya, semakin terang emas itu. Hanya saja kura-kura emas ini tampaknya tidak bersemangat. Itu tampak sangat tak bernyawa, dan tampaknya kehabisan energi bahkan ketika kepalanya keluar dari cangkangnya. Kakak, akhirnya kau keluar. Apakah kamu pria yang sesuai dengan kata-katamu?" Tanya kura-kura emas dengan suara rendah dan teredam. Susanshi tertegun. "Kamu bisa berbicara bahasa kami?" Meskipun itu tidak dalam semangat yang sangat baik, ia masih berhasil mengangkat kepalanya dengan bangga. Kura-kura emas adalah yang paling pintar di antara semua kura-kura. Susanshi menghela nafas, sementara kura-kura emas adalah yang paling cerdas, mereka masih kura-kura. Kura-kura emas berteriak dengan marah, "Kamu meremehkan aku." Susanshi bergegas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Aku hanya ingin tahu mengapa kura-kura emas yang tampan, ramah tamah, anggun, dan bertalenta seperti kamu belum dapat menemukan pasangan." Kura-kura emas tertegun. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku belum bisa menemukan pasangan?" Itu secara alami sangat menerima pujian Susanshi, dan itu tampak jauh lebih ramah sekarang. Susanshi terkekeh. "Kalau tidak, mengapa kamu bergegas keluar dengan cemas ketika aku menyebutkan menemukan kamu kura-kura cantik?" Kura-kura emas mendengus dan berkata, "Aku tidak dapat menemukan pasangan karena aura aku terlalu kuat. Tidak ada kura-kura cantik yang berani mendekatiku. Jika kamu ingin menyerap roh kedua di masa depan, aku harus menyetujuinya terlebih dahulu." Susanshi dengan cepat datang ke sisi kura-kura emas dan bertanya, "Saudaraku, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Bisakah aku membantu kamu dengan cara apapun?" Kura-kura emas memutar kepalanya dan memandang Beiji, yang tidak terlalu jauh. Sebelum menjawab, "Sebelum kita berfusi, silakan minta semua angsa Zamrud untuk pergi. Juga, aku tidak berharap ada makhluk jiwa lain di sekitarnya." "Oh."
Susanshi benar-benar terpana kali ini. Berbicara secara logis, Beast Soul harus sangat rela bagi Beast Soul lainnya untuk bersama mereka ketika mereka menjalani Spirit Fusion, khususnya Emerald Swans, yang merupakan Beast Soul yang kuat dalam hal penyembuhan. Mereka yang terbaik mampu memastikan keselamatan binatang buas lainnya. Namun, kura-kura emas ini tidak ingin ada Emerald Swans hadir. Ini sangat aneh. Namun, Susanshi masih mengangguk setuju, lalu menoleh ke arah Huo Yuhao. Kekuatan spiritual Huo Yuhao terus menelan seluruh tempat, dan dia mengangguk kembali. Huo Yuhao tidak takut dengan kura-kura emas ini yang menyebabkan masalah. Mengingat kemampuan kura-kura emas ini, setiap orang yang hadir dapat dengan mudah membunuhnya. Susanshi tidak akan memilihnya jika bukan karena fakta bahwa itu dapat membantu jiwa bela diri Susanshi berevolusi. Beiji secara alami mendengar kata-katanya, dan mengernyitkan alisnya sedikit. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Mengingat bagaimana energi kehidupan kura-kura emas ini menghilang, itu tidak terlalu berguna bagi Great Star Doe Forest lagi. Dengan kultivasinya, dia tidak berpikir bahwa ada banyak tentang kura-kura emas yang harus dia khawatirkan. Pada saat ini, dia melanjutkan dan memperkenalkan binatang jiwa ketiga yang hadir kepada Jiang Nanan. Selain kuda naga langit ini adalah Ruby Soft Tendon Python. Ini memiliki kultivasi 30.000 tahun. Itu belum mencapai akhir hidupnya, hanya saja ia telah disiksa oleh luka-lukanya sejak terluka terakhir kali. Karena lukanya terlalu serius, aku hanya bisa menyelamatkan nyawanya. Namun, dalam bahaya sekarat kapan saja. Ruby Soft Tendon Python sangat mahir dalam pertempuran jarak dekat, terutama di antara binatang-binatang berjiwa tipe Python. Python ini terluka oleh Douluo Transcendent dari kota Shrek. Jika itu bisa menjadi rohmu, itu akan sangat berguna, dan memberimu peningkatan kemampuanmu secara keseluruhan. Ruby Soft Tendon Python ini dapat memberikan kemampuan tipe kebingungan yang hebat. Lebih penting lagi, itu bisa menjadi bagian dari kekuatan bertarung kamu, dan secara langsung membantu kamu bertarung. Ruby Soft Tendon Python sangat spiritual. Otak mereka tidak sekecil binatang roh tipe Python biasa, mereka sebesar otak manusia. Sebelumnya, ada kasus Ruby Soft Tendon Python menjadi roh seorang guru jiwa, dan keduanya berhasil menjadi telepati satu sama lain. Python itu tidak hanya memberikan jiwa itu keterampilan jiwa, tetapi juga berhasil belajar keterampilan jiwa dari jiwa guru. Python ini memiliki kultivasi 30.000 tahun. Jika itu bisa dikaitkan dengan kamu, kekuatan bertarung kamu pasti akan meningkat. Terima kasih, Tetua Beiji, kata Jiang Nanan kepada Beiji dengan hormat. Dari perkenalan Beiji akan 3 binatang buas ini, itu menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan mereka. 3 binatang jiwa ini sangat cocok untuk Bei, Susanshi, dan Jiang Nanan. Mereka memiliki banyak kesamaan dengan jiwa bela diri mereka. Beiji berkata, mari kita mulai, kalau begitu. Karena kura-kura emas tidak ingin aku hadir, itu akan menjadi yang terakhir melebur. Aku masih harus merawat 2 lainnya. Jiang Nanan, kamu dapat berinteraksi dengan Ruby Soft Tendon Python ini untuk sementara waktu. Baik. Jiang Nanan perlahan berjalan menuju Python. Meskipun terluka parah, sorot matanya masih sangat tajam. Ketika melihat Jiang Nanan berjalan, ia mengangkat kepalanya dan memamerkan taringnya padanya. Susanshi segera ditarik, dan secara internal mengumpulkan kekuatan jiwanya. Jika Python ini mencoba untuk menyakiti Jiang Nanan, dia akan segera menyerangnya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak terlalu khawatir. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, "Apa kabar? Aku tidak punya niat buruk. Kamu tidak perlu gugup." Python menatap dingin pada Jiang Nanan. Jiang Nanan bisa merasakan permusuhan dan menghela nafas. "Maafkan aku. Manusialah yang sangat menyakitimu. Aku bisa merasakan kebencianmu pada manusia. Jika memungkinkan, aku lebih bersedia untuk membantu menyembuhkan luka kamu daripada membuat kamu menjadi roh aku." Sejak pagoda roh dibangun, aku mulai memahami bahwa hubungan antara manusia dan makhluk buas seharusnya tidak seperti sebelumnya. Membunuh hanya mengisi kedua pihak dengan kebencian, dan memengaruhi keseimbangan ekologi seluruh dunia. Aku, Jiang Nanan, dengan ini bersumpah hari ini bahwa aku tidak akan pernah membunuh binatang buas lain untuk mendapatkan cincin jiwa lagi. Jika aku mengkhianati janji ini, aku akan dikutuk. Dia sangat menentukan ketika dia mengucapkan sumpahnya. Jelas, dia telah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Setelah mendengar kata-katanya,
Pithon bukan satu-satunya yang heran. Bahkan Beiji, kuda naga langit, dan kura-kura emas tidak bisa membantu tetapi digerakkan. Sudah berapa tahun? Kebencian antara binatang buas dan manusia telah ada selamanya. Sejak awal, binatang buas adalah makanan bagi manusia, dan sebaliknya. Perlahan-lahan, penguasa jiwa manusia memburu binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Ada konflik besar antara kedua belah pihak yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan dengan munculnya pagoda roh, konflik antara binatang buas dan tuan jiwa hanya sedikit berkurang. Semua orang tahu bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan, setidaknya untuk saat ini. Jiang Nanan memiliki 6 dering sekarang. Ini berarti bahwa dia membutuhkan 3 cincin jiwa lagi jika dia ingin menjadi Douluo berjudul. Ruby Soft Tendon Pithon ini memiliki kultivasi 30.000 tahun, dan karenanya hanya bisa memberikan 2 cincin jiwanya, paling banyak. Dia bahkan harus memilih sendiri. Jika dia menyerah berburu binatang buas, Jiang Nanan harus mengambil risiko untuk bergabung dengan roh lain jika dia ingin mendapatkan cincin jiwa terakhirnya. Mengingat kekuatan spiritualnya, dia mungkin tidak bisa melakukan ini di masa depan. Jiwa bela dirinya masih kalah dengan orang-orang seperti Bei Bei, Su Sanxi, dan Huo Yuhao. Selama ini, kemampuan Jiang Nanan adalah salah satu yang terlemah di antara 7 monster Shrek. Dia bahkan mungkin yang terlemah. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bersumpah untuk tidak membunuh binatang buas di masa depan. Ini menunjukkan tekad dan ketulusan hatinya untuk menebus kesalahan. Bagaimana mungkin ini tidak menggerakkan semua makhluk jiwa makhluk ini? Su Sanxi dan Bei Bei saling memandang, keduanya mengaguminya. Bei Bei mengangguk dan berkata, Nanan benar. Bukan hanya dia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Di masa depan, aku tidak akan pernah membunuh binatang jiwa lain untuk mendapatkan cincin jiwa lain. Jika aku mengkhianati janji ini, aku akan dikutuk. Su Sanxi berdiri dan memandangi Jiang Nanan, seorang suami mengikuti keinginan istrinya. Keputusan Nanan juga merupakan keputusan aku. Aku juga bersumpah bahwa aku tidak akan membunuh binatang jiwa lain untuk mendapatkan cincin jiwa. Jika aku melakukannya, Nanan akan meninggalkanku selamanya. Bei Bei tertegun saat dia memandangnya. Dia mengerti bahwa sumpah ini jauh lebih buruk dan lebih kejam daripada mengutuk Su Sanxi. Huo Yuhao mengungkapkan senyum nyaman di wajahnya saat lampu redup menyala. Inilah yang dia harapkan untuk dilihat. Pada saat yang sama, dia mengangguk. Aku, Huo Yuhao, juga bersumpah bahwa aku tidak akan membunuh binatang buas lain untuk mendapatkan cincin jiwa. Jika aku mengkhianati sumpah ini, aku akan dihukum. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu manusia dan makhluk buas menyatu secara damai satu sama lain, menciptakan roh. Mata Beiji sedikit merah dan dia bergumam, meskipun hanya sedikit dari kalian yang bersumpah hari ini, aku percaya ini adalah langkah besar menuju kedamaian antara binatang buas dan manusia. Di sini, aku juga menyatakan, atas nama semua binatang buas di hutan Great Star Dou, bahwa kamu semua di sini akan menjadi tamu terhormat di hutan Great Star Dou. Ketika kamu membutuhkan spirit, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengordinasikan dan memberi kamu prioritas. Bei Bei berdiri dan menatap Beiji dengan serius. Tetua Beiji, meskipun aku tidak bisa menjamin apapun sekarang, aku berjanji atas nama Sekte Tang bahwa aku akan membatasi semua orang dari Sekte Tang untuk hanya mendapatkan cincin jiwa melalui roh. Bahkan mereka yang kultivasi sedikit lebih lemah harus mencoba yang terbaik untuk mengurangi pembunuhan. Kami tidak memiliki cara untuk mempengaruhi orang lain, tetapi kami bersedia menjadi panutan bagi manusia lain dalam aspek ini. Suara Beiji sedikit bergetar. Dia menatap Bei Bei dan mengangguk pelan. Terima kasih semuanya. Aku bisa merasakan ketulusan kamu. Ini akan menjadi awal. Saat dia berbicara, dia berjalan di depan 3 binatang jiwa. Ada pandangan dominan di matanya, kalian bertiga telah mendengar kata-kata mereka juga. Aku senang untuk kamu bertiga hari ini, bahwa kamu dapat bertemu manusia seperti itu. Aku percaya bahwa kamu bertiga tahu pilihan yang harus diambil, bahkan jika aku tidak mengatakan apa-apa. 3 binatang buas diam-diam menganggukkan kepala mereka. Bahkan Ruby Soft Tendon Pithon, yang tampak sangat bermusuhan sebelumnya, tampak jauh lebih ramah sekarang. Jauh lebih bersedia untuk mendekati Jiang Nanan sekarang. Lagi pula, dialah yang memulai serangkaian sumpah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dialah yang memulai segalanya, yang menyebabkan serangkaian perubahan yang terjadi setelah itu. Beiji berkata, baiklah, mari kita mulai sekarang. Siapa yang mau duluan?
The Heavenly Dragon Horse dengan paksa berdiri dan mengeluarkan raungan naga lembut sebelum mengusap kepalanya ke bahu Bei. Bei tersenyum sedikit ketika dia mundur dan memberi isyarat untuk melanjutkan. Bei menyentuh leher kuda naga langit dengan ringan dan mengikutinya ke pusat pembentukan Magi Spirit Transmission Hall. Setelah itu, dia berdiri di depan kuda naga langit. Huo Yuhao juga datang dan berdiri di samping mereka. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata kepada Bei, "Senior tertua, apakah kamu siap?" Bei mengangguk. Huo Yuhao kemudian mengalihkan perhatiannya ke kuda naga langit, dan itu meraung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mulai." Tiba-tiba, kuda naga langit meraung lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini kedengarannya jauh lebih tajam. Huo Yuhao sedikit bingung saat dia melihatnya. Dia bisa merasakan bahwa itu terasa sangat dekat dengan Bei sekarang, tetapi dia tidak bisa mengerti apa yang ingin dikatakannya. Beiji berkata, dia ingin Bei meletakkan tangannya di permata di dahinya. Bei tercengang ketika dia melihat kuda naga langit. Kuda naga langit mengangguk lembut padanya. Kuda naga surgawi yang sombong itu benar-benar memungkinkan manusia untuk meletakkan tangannya di permata di dahinya, yang seharusnya menjadi tempat paling menyakitkan ketika disentuh. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa ia telah sepenuhnya menerima Bei. Bei sangat terkejut dengan ini. Dengan pengakuan seperti itu, mustahil fakta di antara mereka akan gagal. Bei memandang kuda naga langit dan mengangguk kuat. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan hati-hati meletakkan tangannya di permata di dahinya. Kuda naga langit bergerak sedikit. Pada saat berikutnya, Bei merasakan gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari permata. Setelah ini, lapisan cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya dan kuda naga langit secara bersamaan. Bei jelas merasakan pikiran kuda naga langit sekarang. Permata itu seperti jembatan antara jiwa mereka. Bei tidak tahu bahwa permata di dahi Heavenly Dragon Horses adalah bagian terpenting dari tubuh mereka. Tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan ofensif dalam pertarungan, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk interaksi. Ketika Heavenly Dragon Horses mencapai tahap reseptif S3 seksual, Heavenly Dragon Horse betina akan menerima Heavenly Dragon Horse jantan sebagai suaminya dengan membiarkan permata mereka berinteraksi satu sama lain. Sekarang, Beiji mengingatkannya dari satu sisi. Huo Yuhao membacakan mantra pada saat yang sama. Saat dia melakukannya, ritual transmisi roh dimulai. Di tanah, lingkaran cahaya emas dilepaskan dari pusat formasi sihir. Undulasi lembut dan ringan mulai memenuhi seluruh Spirit Transmission Hall. Seluruh proses itu tidak hanya berhasil, itu dilakukan dengan sangat alami. Ketika Bei memusatkan kekuatan spiritualnya pada kepala kuda naga langit, ada pandangan lembut pengakuan di matanya. Tubuhnya menjadi semakin lemah, tetapi matanya menjadi semakin terang. Permata di dahinya melepaskan cahaya terang yang sepenuhnya menelan Bei. Saat ini, Bei seperti matahari emas kecil. Tidak ada yang berani menatapnya langsung. Undulasi kekuatan jiwa yang intens terus-menerus dilepaskan dari tubuhnya. Dia segera menembus bottleneck rang 70. Kuda naga langit mulai berubah transparan, mulai dari ekornya. Setelah ini, dengan cepat berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Itu tidak meninggalkan jejak. Beiji berdiri di satu sisi, diam-diam kagum. Ini adalah perpaduan sempurna. Hanya ada dua kasus seperti ini di putaran fusi sebelumnya. Di bawah perpaduan seperti itu, hubungan antara roh dan guru jiwa akan menjadi sangat dekat. Semua kemampuan jiwa binatang dapat bergabung dengan guru jiwa, dan guru jiwa bahkan mungkin bisa membuat pilihan sendiri. Itu bukan hanya perpaduan acak lagi. Heavenly Dragon Horse secara bertahap menghilang, tetapi cahaya dari tubuh Bei menjadi sangat terang. Seluruh Spirit Transmission Hall diterangi oleh cahaya keemasan ini, dan undulasi tipe cahaya yang intens menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bei tidak hanya melewati peringkat 70. Huo Yuhao terpana merasakan bahwa kekuatan jiwa Bei terus meningkat. Dia tidak di peringkat 70 lagi. Dia menembak melalui peringkat 71 sebelum naik ke peringkat 72. Dia benar-benar berhasil naik 2 peringkat sebelum kemajuannya berakhir. Raungan naga bernada rendah dilepaskan dari bola cahaya keemasan itu. Deru naga ini secara bertahap menjadi lebih dan lebih bergema. Saat cahaya keemasan perlahan-lahan mencabut, proyeksi cahaya besar dari cakar naga emas memanjang. Setelah ini, sayap naga emas besar terbuka. Ketika cahaya emas sepenuhnya mundur,
BI telah berubah menjadi naga emas besar yang berdiri di pusat aula transmisi roh. Cincin jiwanya yang ketujuh, Radiant Holy Dragon True Body. Jiwa bela diri BI akhirnya menyelesaikan perubahan kualitatif dan menjadi naga suci radian setelah ia menyelesaikan perpaduan sempurna dengan kuda naga langit. Bukan hanya itu, tetapi sesuatu yang aneh juga muncul di tubuhnya. Di dahi naga suci radiantnya ada permata berbentuk berlian ekstra, persis sama dengan permata di dahi Heavenly Dragon Horse sebelumnya. Selanjutnya, kuda naga langit tidak muncul setelah dia berubah menjadi naga suci radian. Tampaknya telah menyatu sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Naga suci radiant yang BI ubah panjangnya lebih dari 7 meter, dengan lebar sayap yang sama. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik naga emas yang mempesona. Kekuatan auranya jauh melampaui tulang naga Yan Feng. Selanjutnya, naga suci radian miliknya diam-diam menyembunyikan aura suci dalam aura cahaya. Saat cahaya keemasan mencabut, BI perlahan berubah kembali menjadi bentuk manusia. Ketika dia benar-benar berubah menjadi bentuk manusia, semua orang terpana mendapati bahwa kuda naga langit telah muncul lagi. Selain itu, sepertinya itu benar-benar nyata karena berdiri di sampingnya. Namun, ada perbedaan besar antara bagaimana sebelum transmisi roh dan bagaimana sekarang. Tubuhnya sangat berotot sekarang, sangat kencang dan atletis. Sorot matanya juga jauh lebih bersemangat dari sebelumnya. Ada juga sepasang sayap naga ekstra di belakang punggungnya. Ketika mereka membuka, semua orang bisa melihat bahwa mereka sangat mirip dengan sayap naga suci radian BI. Kuda naga langit ini memang berevolusi setelah fusi dengan BI, seperti yang diharapkan BIG. Evolusi ini membuatnya tampak nyata dan material, meskipun itu sekarang adalah roh. BI sekarang memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Selain itu, bahkan ada pola emas pada cincin jiwa hitam ketujuh. Saat dia dengan lembut memeluk leher kuda naga langit, BI berkata dari lubuk hatinya, "Terima kasih, kuda naga langit. Aku akan memanggilmu naga langit di masa depan." The Heavenly Dragon Horse mengangguk dengan lembut dan menunjukkan kasih sayang yang dalam pada BI. Mereka sangat dekat sekarang. Semua orang dari sekte Tang dapat merasakan bahwa kemampuan BI telah sangat meningkat, melebihi kebanyakan kaisar jiwa setelah mereka menjadi jiwa sage. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia akan berperang, mereka bisa membayangkan bahwa efek penguatan yang dimiliki kuda naga langit padanya jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh roh normal. BI membawa kuda naga langit ke satu sisi. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan menyatu langsung dengan dahinya. Permata emas berbentuk berlian langsung muncul di dahinya, yang menghilang setelah melintas beberapa kali. "Selamat, senior tertua." Huo Yuhao tersenyum sambil menatap BI. BI juga senang. Ketika kemampuannya tumbuh, itu berarti bahwa ia semakin dekat dengan kesuksesan dalam misinya untuk menyelamatkan Tangya. Setelah dia kembali dari sumur api Inyang, dia memohon bantuan hutan bintang besar Dou untuk menemukan Kaisar Blue Silver. Namun, Kaisar Blue Silver tidak berada di hutan Great Star Dou. Ditian bahkan secara pribadi mengirim pesanan untuk Beast Soul lainnya untuk mencari Kaisar Blue Silver untuknya di hutan Beast Soul lainnya. Di dunia binatang buas, dia tidak mungkin menemukan Kaisar Blue Silver jika bahkan Dewa Binatang tidak bisa. Menurut God Beast, Kaisar Blue Silver mungkin muncul di beberapa habitat Beast Soul lainnya. BI sedang menunggu sekarang. Begitu dia mendapat bantuan Kaisar Blue Silver, dia bisa bersiap untuk menyelamatkan Tangya.